Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Joko. Ini di farm saya, kandang cempe yang beralamatkan di Dusun Poten, Desa Siwal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Nomor HP-nya panjenengan, Pak? Nomor HP saya 0821 3808 4581. Pekerjaan utama apa, Pak? Pekerjaan utama saya Polri. Polri. Ya, Polri. Tugas di mana, Pak? Saya ngajar di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Banyu Biru. Banyu Biru. Ya, betul. Kalau jabatannya sebagai apa, Pak? Jabatan saya sebagai pembinaan siswa, bagian pembinaan siswa begitu. Sudah berapa lama, Pak, jenengan bekerja di sana, Pak, di bagian itu? Saya di sana 3 tahun. Awalnya dulu saya di pasukan, masa di Brimob. Terus pindah ke sana. Ya, dari tahun 2000 di Brimob, kemudian 2018 masuk ke Banyu Biru. Kemudian ini kan dari Brimob kemudian punya peternakan kambing atau punya pengembangan kambing seperti ini kan agak melenceng ya, Pak. Itu motivasinya seperti apa, Pak? Ternaknya lahir dulu daripada Brimobnya. Oh, seperti Iya. itu. Ternyata. Jadi saya ternak itu 293 sudah punyalah kambing beberapa gitu. Terus tahun 2000 baru masuk Brimob. Jadi ini lebih awal daripada profesi saya yang sekarang. Dulu pertama kali punya ternak itu bagaimana, Pak, ceritanya? Ya ternaknya orang tua. Kalau dulu 93 itu ya kita pelihara orang tua. Pertama berternak itu berapa ekor dulu, Pak? Awalnya ya paling maksimal 5. Dan konvensional kita gembalakan. Kemudian lama-kelamaan mengenal fermentasi ini dari mana dulu, Pak, belajarnya? Ya kita silaturahmi, banyak mentor, Mas. Kita punya mentor tidak terbatas. Sekarang ini kan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi di mana saja, kapan saja kita bisa belajar. Ya kami silaturahmi ke peternak-peternak besar, ngobrol, cari ilmunya, cari pengalamannya. Kalau untuk kandang ini kan ada berapa jumlah ekor kambing, ada berapa ekor ini? Sementara ini paling 70 ini, Mas. 70 ekor? 70 ekor. Biasanya juga melayani korban juga, Pak? Kami dari tahun ke tahun melayani korban. Korban terus? Ya, biasanya kambing Jawa. Gitu. Jawa. Ini mulai pindah ke, dulu kan pertama apa? Pertama Jawa. Pertama Jawa. Kemudian pindah ke domba. Domba 2 tahun ini, Mas. 2 tahun? Ya, 2 tahun. Kenapa kok bisa pindah ke domba itu alasannya bagaimana? Gini, domba itu gampang. Jadi kita bikin pakan sekali untuk 10 hari. Sekali 10 hari. Nah, jadi kita tidak terpanjang oleh tenaga kerja. Jadi tenaga kerja lebih enak. Jadi mereka kerja sehari gitu, kita ngasihkan makan 10 hari. Kemudian nanti 10 hari kemudian baru bekerja lagi. Kalau model pembuatan pakannya itu apakah sendiri atau dibantu dengan teman-teman atau yang lain, Pak? Kerja yang lain? Ya ini. Yang rumput itu kemudian dia bekerja. Oh, yang ngarit di sini, Pak? Ini mas-mas ini semua. Sekali ngarit berapa? Pokoknya sekali ngarit full. Tong ini ada 13 full. Full tong. Full tong. Itu ngarit di lahan sendiri atau? Saya tanam rumput. Tanam rumput? Ya, jadi sebelum kita bangun kandang saya tanam rumput dulu. Oh, Okay. seperti itu. Nah, terus itu yang ditanam itu rumput apa aja, Pak? Ada pakcong, ada king grass, ada rumput odot gitu. Hanya itu 3 jenis. Kalau di kandangnya panjenengan ini ada berapa jenisnya apa saja, Pak, ini kambingnya? Ada kambing nih, kambing Jawa, Jawa Randu. Ada beberapa sisa nih. Jawa Dan Randu, ya, ada domba ini ya crossing merino ada, terus yang lain domba ekor tipis. ekor tipis. Merino murni juga ada nih, ya? Enggak murni lah, itu paling crossing F berapa? F. Sudah bukan full blood itu. Bukan full blood. Kalau dulu dapatnya yang merino itu dari mana, Pak? Temen punya dagangan 3 mau dipelihara, tak paksa pokoknya tak beli gitu, tak bawa ke kandang gitu. Kalau yang merino untuk pejantan atau untuk apa, Pak? Nanti untuk ini perbaikan genetik. Oh, genetik, Ya, berarti di crossing ya? ya crossing. Karena kan kalau merino murni kita pelihara di sini udaranya terlalu panas di sini, dia kurang dingin. Jadi kalau untuk perbaikan genetik kan mungkin nanti domba-domba lokal ini kita crossingkan dengan itu kan anak-anaknya bisa genetiknya lebih bagus. Kalau untuk kandangnya, Pak, pembersihan kandang itu setiap berapa hari sekali atau berapa bulan sekali? Kalau kambingnya bongkar, kandangnya bersihkan. Ini kan baru bongkar kemarin seminggu, ini baru dibersihkan.
Setiap bongkar itu berapa bulan sekali, Pak? Maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Iya. Nah, itu nanti kotorannya itu dibuang atau dijual atau diberikan kepada orang? Ada yang diberikan kepada orang, cuma-cuma gitu bersihin terus diambil. Yang ambil. Ada yang kita pakai sendiri. Kalau jual belum. Belum. Harganya kadang sayang kalau murah daripada kita butuh terus kita jual kan sayang. Oh, seperti itu. Lalu untuk pemberian pakan, ini pakannya yang diberikan pakan ini pakan apa sih, Pak? Kita kombinasi 30%-nya serat, 70%-nya konsentrat. Konsentrat. Ya. Konsentrat ini merek apa, Pak? Konsentratnya saya bikin olahan Boyolali nih. Bikin sendiri? Enggak. Ada temen tuh yang bikin, kita tinggal beli jadi aja. Dan karena kan sudah terukur ini Mas. Proteinnya udah terukur, semuanya udah terukur, jadi kita tinggal pakai. Itu berapa pemberiannya? Konsentrat itu harganya berapa per saknya itu? Per saknya saya terima 170.000. 170.000. Iya. Jadi per kilonya 3.400. 3.400. Iya. Kalau domba atau kambing itu habis konsentratnya dalam sehari itu berapa kilo, Pak? Kemarin saya 100 ekor makannya 50 kilo. Berarti per ekornya 0,5. 0,5 setengah kilo, Pak. Setengah kilo. Berarti 1.550-an. 1.700-an. 1.700. Iya. Itu pemberiannya setiap Pagi dan sore. pagi dan sore konsentrat. Pagi sore konsentrat. Pagi, sore dan Pagi sore aja. Oh, Pagi separuh, nanti sore separuh, malam baru makan. Itu hijauan. silase itu. Silase. Ini silase atau fermentasi, Pak? Fermentasi. Fermentasi ini jenengan buatnya kan seminggu sekali. Kemudian berapa hari, Pak, jadinya itu, Pak, biasanya? Sebenarnya sih menurut ahli itu dia nutrisinya akan stabil itu di 3 minggu Mas. 3 minggu. Cuman kan sebelum 3 minggu udah habis. Saya terbatas fasilitas buatnya. Jadi tongnya hanya terbatas. Silase ini bisa menaikkan kadar gizi itu berapa persen, Pak? Kalau dia hanya memenuhi kebutuhan serat saja sih. Oh, serat. Jadi gizinya ya ada di konsentrat ini Mas. Dari konsentrat. Nah, ini kan ada beberapa kambing yang baru datang. Iya. Kemudian perlakuan apa saja yang wajib diberikan kepada Oh ya, SOP-nya ya. Heeh. SOP-nya ya kita isolasi tentunya. Setelah isolasi terpisah itu, kemudian kita beri penguat otot Penguat otot itu berupa suntik, injeksi. ya, sama vitamin B1 dan penguat otot itu. Kalau Terus obatnya itu, oh iya, terus. nanti setelah dia 3-4 hari kita kasih obat cacing. Obat cacing. Iya. Oh, setelah berarti enggak langsung setelah dimasukkan di obat cacing enggak ya, Pak? Enggak, karena tadi kalau obat cacing itu biasanya kalau ini terlalu banyak disuntik kasihan saya. Pertama bertahap ya, paling enggak seminggu lah, nanti seminggu baru kita suntik berikutnya. Tiap minggu berarti baru suntik-suntik gitu. Iya. Yang pertama masuk itu penguat otot. Penguat otot B1, kemudian 3 hari kemudian obat cacing. Kalau udah stabil, dia makannya sudah stabil, badannya kelihatan sudah nggak terlalu capek, kita kasih B kompleks biar nafsu makannya lebih cepat. B kompleks. Nah, ini kan kadang ada yang ketika datang itu kan Pak, ada beberapa yang pasti sakit ya, Pak ya. Ya, belen ya biasa. Itu jenengan biasanya cara ngatasinnya seperti apa? Kalau yang belean tuh ya kita kasih tetes itu. Ada saya beli tetes itu. Tetes mata di toko obat itu. Kemudian kalau berengen ya lihat berengennya dulu. Dulu pernah ini semua ini berengen dari ujung sana sampai ujung sini itu berengen semua. Bahkan ada yang sampai mati itu. Oh, itu karena apa, Pak? Biasanya? Ya Berengen itu. katanya virus. Virus. Konon virus. Spot off itu katanya Mas. Nah, terus itu saya kupas, saya kasih itu betadin, kemudian kasih salep itu tadi ada cil itu, cacar infeksi luka itu, terus saya suntik pakai ada apa itu obat kulit itu loh Mas. Nah ini ada Vermectin Plus. Vermectin Plus ini biasanya saya gunakan untuk obat apa itu kulit itu loh Mas, ada yang kudis ada itu. Nah, tapi ini juga ada obat cacingnya katanya, jadi Vermectin Plus itu. Nanti dikira iklan ini. Biar tahu obatnya apa. Ya. Nanti kalau ada yang tanya. Ini cil. Itu Cil. fungsinya buat apa, Pak? Cil itu kalau ada yang berengen itu Mas. Oh, berengen. Kita kupas, kita kasih betadin tuh
Setelah itu kita lapisi pakai cil ini. Oh, berarti pertama emang dikupas dulu. Kupas sampai berdarah itu, Sampai ada berdarah. darahnya tuh. Dan terus Dilesin. diolesin betadine dulu, antiseptiknya terus kasih ini. Ini biar nggak kaku Biar nggak kaku. dan nggak ada lalatnya. Oh. Lagi ya. V-Complex nih. V-Complex yang biasa dipakai itu. Nah, ini V-Complex. Biasa ya, teman-teman. Biasa teman-teman udah kayak pakai ini. Itu fungsinya apa buat V-Complex itu, Pak? Ya biar nafsu makannya tinggi. Langsung Udah aja ya. biar nggak lemas ya, Pak? Ya, nanti kalau tak kasih kan setelah stabil Mas, nggak sekarang Oh, tapi berarti nggak langsung semua itu tinggi. enggak. Ini kalau ada yang diare itu. Diare mencret. Iya, mencret. Itu perlakuannya dicekokin atau disuntik? Di spet, disuntik ya, disuntik. Oh, suntikan pakai suntikan biasa itu ya, Pak? Iya, pakai suntikan biasa itu. Kalau ini masuk ke daging. Daging. Kalau yang ini tadi di bawah kulit, di atas daging. Di bawah kulit, di atas daging. Iya, iya, Berarti kayak Warmectin ya, Pak? Iya ini kan Vermectin. Ini Yang lebih atas. yang lebih atas. Lebih bagus lagi. Harganya sedikit lebih mahal daripada Itu itu. satu botol itu berapa, Pak? Yang 300 berapa saya beli kemarin? 100 cc itu 350 atau? 350.000. Itu buat berapa bulan biasa, Pak? Ini nanti sudah mau habis tuh, tak pakai itu semua, tak suntikin yang baru datang. Satu kambing berapa cc? Dua, mili. bobot 20 kilo itu, Dua. iya dua. Ini penguat ototnya nih saya pakai biodin. Biodin Biodin kombinasi dengan B1. B1 itu jenis vitamin. Iya, vitamin B1. Itu buat penguat otot biar Iya. nggak lempah ya, Pak? Ya biar kan datangnya dari jauh nih. Heeh. Biar dia capeknya hilang, segera menyesuaikan pakannya. Itu Mas. Hanya itu sih obatnya ya sederhana aja. Ini kalau kambing baru datang kan nggak mau makan, Pak, itu biasanya. Tipsnya apa, Pak? Kambing datang kalau tak kasih fermentasi pasti nggak mau. Nah, Kalau domba ini kan sebenarnya lebih gampang, kita kasih rumput-rumput hijauan dulu. tujuan yang tanpa fermentasi. Ya yang seperti komunitas awalnya dulu lah. Kebiasaan di tempat asalnya itu biasanya kan rumput-rumput hijau tuh kita kasihkan dulu. Nanti sambil kita latih dengan konsentrat dan makan ini fermentasi ini. Paling seminggu udah mau dia. Seminggu udah mau. Terus kalau yang itu kan konsentrat biasanya juga nggak jarang ya di sana, biasanya dari tempat Ya biasanya jarang. nggak dikasih konsentrat. Itu apakah langsung mau atau harus pakai perlakuan khusus? Pakai perlakuan khusus Mas ya. Pertama kita taruh ini dulu biar dia nyium-nyium. Kalau nggak mau lah kita pegang ini, kita pupuri namanya. Kita taruh di mulutnya gini kan dia jilat-jilat nanti. Nanti ngerasakan. Ngerasain. Kalau enak kan dia terus makan. terus makan. Nah, lalu untuk kandangnya ini, Pak. Kandangnya ini kan dilihat dari panggung. Kenapa milihnya panggung, Pak? Ya panggung tuh satu. Ya. Diulang ya, Pak, yang Iya. ini dari yang anaknya yang jenis-jenisnya tadi kan ada yang breeding dan lain sebagainya. Itu ini ada apa saja, Pak, ini? Breeding dan apa aja ini? Ada breeding, ada penggemukan ya hanya 2 saja sih. Kalau trading belum. Kalau yang beranak itu prosesnya seperti apa, Pak? Perlakuannya? Kalau sudah kelihatan mau melahirkan itu kita turunkan dari panggung itu Mas. Kita turunkan, kita pisahkan di tanah tadi di bawah itu yang kandangnya tanah itu. Nah, karena kan biar kalau sewaktu-waktu lahir tidak ketahuan itu aman. Kalau di atas bisa kecepit, bisa keinjek-injek temennya, kasihan. Kalau untuk baru lahir itu kan di antara di panggung dan di tanah itu bagus yang mana? Sebenarnya bagus di tanah. Jadi kan dia bisa lompat-lompat ke sana kemari, bau tanah gitu. Nanti setelah kuat baru kita naikkan. Ya, Pak, ini kan jenengan kan bekerja sebagai perwira. Nah, terus juga sebagai peternak dan breeding juga nih, Pak. Iya. Ini tips bagi teman-teman yang pengen seperti jenengan, tips khususnya apa ini? Gini, jadi ternak domba itu adalah manajemen tingkat awal. Jadi Nabi dan Rasul itu dulu semuanya ternak domba. Kalau sekarang ini kan 4.0 itu ruang dan waktu itu tidak menjadi kendala, Mas. Selama kita sudah bikin orang-orang yang kita percaya gitu, ya tinggal kita kendalikan dari jauh saja. Tapi ya awalnya kita harus betul-betul bikin orang yang bisa kita percaya dulu, buat pakan, ngasih makan gitu. Nanti kalau udah jalan tinggal kita kendalikan dari jauh. Itu Mas. Kalau untuk breeding
berternak itu apa harus modalnya harus besar dulu atau bisa dari kecil dulu? Dari kecil. Dari kecil yang mampu-mampu aja, yang mampu dibayangkan, yang kalau saya sih mainnya zona aman saja sih Mas. Misalnya tidak berhasil ya masih aman lah. Tidak terlalu Nggak terlalu rugi gitu. Di zona aman nanti berkembang sedikit. Iya, sambil belajar karena kan kalau nggak sambil belajar, kalau hanya teori saja itu kita nggak tahu. Kalau ini kan kita sambil belajar. Errornya kita jadikan pelajaran. Untuk kambingnya ini Pak, ini kandangnya ini per kotak ini menghabiskan biaya berapa Pak per kotak? Ya, berapa ya Mas ya? Oh, totalnya saya buat kandang ini 40-an lah. 40 juta yang sana itu. Iya, 40 juta. Kalau yang ini sih bertahap. Saya punya kayu, bertahap 5 tahun tuh baru clear yang ini dulu. Yang ini langsung. Yang ini ya Idul Adha kemarin langsung kita bangun itu. Oke. Matur suwun Pak, terima kasih atas informasinya. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen belajar sama jenengan kesana. Oke, silahkan. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Kalau Sabtu Minggu rata-rata saya di kandang. Oh, Sabtu Minggu Pak. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.